Kang Emil atas kehadirannya, dan saya sayangi warga-warga Kampung Bayam yang tetap semangat atas penderitaan, atas kesengsaraan, atas keterpurukan kebijakan yang sangat zalim. Kang Emil di sini ada warga Kampung Bayam. Mereka itu adalah warga yang secara turun-temurun bertani di wilayah Kampung Bayam. Mulai dari tahun 1973. Di sana yang berkonflik saat itu antara Pemko dan beberapa pihak. Karena tersebut, wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat gelap. Kita selalu mencintai, dan kalau saya lihat dari wajahnya, dia adalah mencintai rakyat miskin. Mudah-mudahan tidak berubah dari bentuk wajahnya dan hatinya untuk mencintai rakyat miskin kota, khususnya petani kota. Mungkin dari saya begitu aja. Mudah-mudahan kita doakan menjadi takdir menjadi pemimpin DKI Jakarta. Ingin hidup yang layak, dan apa yang sudah kami dapatkan sebagai petani, ilmu-ilmu yang sudah kami dapat, kami ingin hidup kami sejahtera, dan apapun program-program yang sudah kami dapat, kami ingin berjalan dan kami ingin sejahtera. Itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mahal ternyata ya. Biasanya lihat di kaos dan ya, lihat di baliho, sekarang ketemu langsung. Kedua, saya datang dengan niat baik, ya, saya bukan orang jahat, saya orang baik. Makanya 10 tahun saya ngurusin kayak ibu begini, bapak begini, 5 tahun sebagai wali kota, 5 tahun berikutnya sebagai gubernur. Dua-duanya selesai, alhamdulillah, bisa dicek ke warga Bandung Jawa Barat, ya. Mereka secara umum bahagia dengan apa yang kami kerjakan. Prinsip pemimpin itu hanya satu, membereskan urusan warganya. Betul? Ya. Jadi kalau warga ada masalah, ada urusan, itu kewajiban pemimpin membereskan. Yang akan saya lakukan tentunya adalah mengetahui alasan-alasan kenapa sudah ditanda tangan tidak dilaksanakan. Tadi saya tanya ke Bang Akib, Bang dia juga belum tahu, nggak ada jawaban lagi gitu ya. Jadi yang bisa saya coba lakukan dalam waktu dekat adalah bertanya dulu, itu surat udah ada, kenapa tidak dilaksanakan kan? Alasannya itu apa? Kan udah keluar uang, udah keluar peraturan gubernur kan? Nah, nanti saya cek ke Pak PJ-nya. Saya orangnya solutif, Bu, ya. Mencoba mencari cara agar masalah ini bisa diterima oleh semua pihak. Nah, yang saya pahami dari hari ini, dari perspektif warga saya paham. Intinya segera ke KSB kan, tempat dulu ada di sana, kembali ke sana, istilahnya apa tadi, kembali ke rumah ya. Pulang ke rumah, itu ada hashtag pulang ke rumah, di mana rumahnya itu sekarang adalah KSB. Sehingga pertanyaannya, kok kenapa sampai hari ini belum bisa pulang ke rumah? Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya, bahwa katanya kalau ada perumahan terlalu dekat stadion, itu pertandingan FIFA internasional itu tidak bisa dilaksanakan. Katanya, ini masih katanya ya, saya dengar gitu Bang. Internasional katanya, ini versi katanya. Saya akan cek dulu ya. Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu. Saya tidak akan membiarkan ibaratnya demi satu event terus selamanya warga dirugikan kan. Ya. Ibaratnya ya mending gak usah ada event internasional.
kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, karena persoalan ini harus baik dan lancar, ya, yang bisa saya komitmenkan adalah saya akan mengecek rumor itu apakah benar atau tidak. Kemudian saya akan mengecek alasan dari pihak PJ Gub kenapa tidak, yang nanti kewenangannya kan bergeser ya ke kami kalau kami terpilih, kira-kira begitu. Nah, setelah itu Pak Hafid, saya pasti kembali lagi jika takdirnya ada, ya. Terus kita bereskan dengan semangat, warga tidak boleh ada yang dirugikan. Pembangunan itu harus maslahat, ya. Tidak boleh maslahat di atas kemudorotan. Tidak boleh kemegahan berdiri di atas penderitaan gitu, ya. Kan jadi ceritanya jadi nggak bagus. Bangunannya bagus, tapi di balik bangunan bagus ada ibu-ibu nangis gitu kan. Menurut saya kan mana ya, nggak barokah gitu lahir batin kan. Nah, jadi kira-kira itu ya Bang Hafid ya. Kang Emil, seperti biasa seperti rekan-rekan semua, harapan di Kampung Bayam ini hanya ingin hidup sejahtera. Saya percaya Pak Emil saya lihat nggak ada janji-janji. Cuma begini Pak, seandainya nanti Bapak terpilih jadi DKI 1, saya mohon Pak, supaya Kampung Bayam ini lebih sejahtera lagi. Dan tidak hanya dijanji-janjikan. Jadi percaya aja Pak Emil, jadi Kampung Bayam ini bukan orang yang orang ilegal ya namanya. Kita legal ya, kita itu ada surat-suratnya di situ. Dan perjanjian dari gubernur sebelumnya juga, kita di situ sudah ada yang namanya unitnya udah terbagi semua. SK juga sudah ada, jadi jangan takut bahwa Kampung Bayam itu bukan orang liar. Memang kita terdampar di sini tuh ada kurang lebih 4 tahun terumbang-ambing. Sempat kita juga diusir dari sono juga, karena kita minta perlindungan itu nggak ditanggapi Pak. Begitu. Sebenarnya kita mungkin kita udah pada tahu ya semua bahwa kita pernah ke Kampung Bayam itu mendudukin hanya mungkin ada 3 bulan atau berapa bulan, 1 tahun kali ya. Ya itu. Sebetulnya begini Pak, hanya minta perhatian dari pemerintah aja supaya kita ditanggapi, bukan kita melanggar Pak. Sampai ketua kita dipenjarakan, yang bilang katanya di situ nyolong air padahal air kita dari sumur, listrik kita nyolong padahal kita punya genset sendiri dengan bantuan teman-teman semua tuh. Itu yang dapat saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa naik DKI 1 dan masih ingat kepada Kampung Bayam. Saya percaya kalau Bapak itu bukan tipe yang orang janji-janji, tapi keluhan warga Kampung Bayam ini mohon didengarkan Pak apabila Bapak nanti naik. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja kan. Rominya buka aja. Kaos persisnya kasih lihat kan. Kayaknya janji visi itu kan. Buka lagi Bang. Rompinya buka. Dilihatin logonya kan. Cakep. Ini belinya di mana tuh Kang? Dikasih Cikmania Kang. Oke, apa? Hari ini kan tadi udah bertemu dengan warga, tapi mungkin boleh kita ulang sedikit apa aja sih aspirasi yang Kang Emil hari dapatkan? Ya, saya akhirnya paham intinya warga terpindahkan, kemudian warga sudah difasilitasi. Setelah Pak Anies tidak lagi gubernur, ternyata komitmen di peraturan gubernur ini ada kendala, tidak dilaksanakan kan oleh PJ Gubernur. Sehingga pertanyaannya kenapa kan, alasan apa, karena dasar hukum dan lain-lainnya sudah ada. Kalau dari saya sederhana, tidak boleh ada pembangunan yang berada di atas kesedihan warga kan. Ini bisnya kan mentereng keren, tapi menyisakan cerita yang belum selesai. Berarti kan harus diselesaikan ya, supaya tidak jadi sandungan, tidak menjadi sebuah citra yang kurang baik. Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan PJ tidak melaksanakan ya, sehingga itu akan saya teliti dulu
Tapi saya komit 100 hari pertama kalau jadi gubernur, ini masalah ini harus beres cepat. Kayak gini nggak boleh dilama-lama. Apalagi kewenangannya tinggal mau apa nggak mau dari political will dari pemimpin kan. Saya kira itu bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan. Tapi karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PT kenapa tidak melaksanakan pergub yang sudah dipakai. Setelah 100 hari itu hitungan selesai masalah ini selesainya itu apa kan? Dan artinya menjadi atensi utama agar masuk, jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin. Pasti saya orangnya cari solusi. Waktu saya di Bandung PKL itu saya rapihkan, saya apakan, nggak pernah ada yang digusur tanpa solusi. Contoh ya, udah contoh. Bahkan saya lobby shopping mall ya, sebuah shopping mall akhirnya mau di basement buat PKL, sehingga tidak semrawut lagi jalan di depannya, PKL-nya tetap dimuliakan kan. Nah itu yang saya sebut cara-cara solutif. Mungkin ada yang cepat, ada yang butuh waktu, tapi nggak bisa saya membereskan satu masalah tapi menyisakan masalah yang lain. Opsi dulu yang Emil. selanjutnya itu seperti apa? Kan ini kan bangunannya sebenarnya sudah tinggal di tempat keluarga itu kan masalah Itu pertanyaan kenapa nggak dilaksanakan? Saya selalu tanya ke pemerintah. Walaupun ada alasan-alasan internasionalan yang masih rumor ya, saya mau cek dulu. Kang kalau dari Jakpro selaku pengelola pemilik dari KSB itu bilangnya kan sempat ditawarin cuman tarifnya nggak masuk gitu karena hitung-hitungan bisnisnya Jakpro nggak memungkinkan dengan Jadi, saya yang kasih tahu ya, bedanya BUMD dengan perusahaan swasta apa? Kalau swasta 100% profit oriented. Kalau BUMD ada persentase profit oriented, ada persentase sosial. Tinggal berapa persen sosialnya. Nah kalau kasusnya sudah begini, nggak bisa atas nama selalu profit oriented, tapi masalah nggak beres-beres kan. Misalnya ibu-ibunya nangis, nggak bisa, jadi tinggal ya udah profitnya diturunin. apa harusnya Si dihibah? profit itu ujungnya ke APBD, pengelola APBD kan kami. Jadi kalau menurut kami nggak usah banyak-banyak, tahun ini turunin aja targetnya, tapi sosialnya beres kan aman. Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti, saya akan kembali mengurai dari Jakpro-nya, dari alasan PG-nya ke sini, supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu rumit dalam bayangan saya. Cuman saya harus tabayun dulu. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif dari yang lain. Oke? sempat dikasih kayak pasar itu Ya, itu nggak ada masalah. Ingin mereka kembali ke tempat semula dengan aturan-aturan yang sudah ada. Saya kira nggak ada masalah. Tapi harus tanda tangannya dengan bagus. Ya. Kang, kalau ini kan misalkan kita kan bicara pilkada ya, soal konsentrasi. Kan kalau pihak sebelah Pak Pram itu bilang komitmennya 30 hari kelarin kan. Tapi kalau Kang Emil melihat sepertinya butuh waktu ya Kang. Ya itu mah relatif lah. Kalau mau pakai banyak-banyakan hari silahkan aja. Dalam teori politik biasanya ada istilah 100 hari kerja. 100 hari kerja itu bisa beres hari ke-7, bisa beres hari ke-30, bisa beres hari ke-70, dan setelah 100 hari biasanya modenya normal. Tapi kalau 100 hari itu biasanya istilah dalam politik pilkada, apa nih yang bisa cepat dikerjakan. Jadi poin saya di rentang 100 hari. Oke ya? Kang